Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Tidak lain hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Karena saat-saat bersama Tuhan itu adalah saat-saat yang terindah. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah.
Mari kita sembah Dia. kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami tahu semua semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi kemurahan demi kemurahan-Mu dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan untuk tetap teguh berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu pada pagi hari kami rindu untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah sementara kami menaikkan pujian penyembahan kami boleh merasakan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, memberkati segenap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala ucapan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara-saudara. Saudara-saudara, biar bumi satu kali akan berlalu, bulan bisa tidak bercahaya lagi, matahari tidak bersinar, tetapi Tuhan Yesus janjinya tidak pernah berubah, tidak pernah diingkari. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Kita bangkit berdiri saudara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku.
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Raja-Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua janji Tuhan pasti akan genapi. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Oleh karena itu hanya Dia yang dapat kita andalkan. Dia menjadi pengharapan kita di dalam segala perkara. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Sedang banget untuk bangkit berdiri. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Saya mengundang Bapak Pendeta Yefta. Di siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sangat besar kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami menikmati kembali pemeliharaan-Mu buat roh, jiwa, tubuh kami. Dalam kasih setia-Mu yang kekal. Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh El Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, di senang dan susah. Kami percaya pujian kami menyenangkan hati-Mu, walau jauh dari sempurna, melebihi nyanyian para malaikat, karena kami adalah umat pilihan-Mu, biji mata-Mu, kekasih Tuhan sendiri, sebagai mempelai perempuannya yang masih banyak cacat celah, namun Kau berjanji akan menyempurnakan kami. Karena itu kami butuh hadirat-Mu, ya Roh El Kudus. Kami butuh sabda-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hati pikiran kami demi darah Yesus, menyucikannya, melayakkan kami untuk mendengar, mengerti, dan mentaati kebenaran-Mu yang kekal. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ingat saudara-saudara kami yang lain, mungkin ada yang susah, lemah, sakit. Tuhan, tertekan oleh berbagai keadaan atau kesibukan pekerjaan. Tuhan berkemurahan. Tuhan ingatkan hatinya untuk mengikuti secara live streaming. Puji nama Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya membuka masker. Karena menurut pemerintah tidak pandemi lagi, tapi sudah endemi. Ya. Tapi para dokter masih menganjurkan masker, khususnya yang kurang fit. Sebuah saran yang bijak. Nah, pagi hari ini saya senang dapat berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, GPT Lugos, dari Ibu Gembala sekeluarga bersama seluruh jajaran diakennya dan para pengurus serta pemain-pemain musik sebagai imam-imam yang penting yang setiap minggu melayani di mimbar Tuhan ini. Saudara bersuka cita?
Karena apa? Yo, 1 menit. Saudara bersuka cita? Kurang mantap saudaraku ya. Saudara bersuka cita? Apa? Karena apa? Masih bisa bernafas, pinter. Tuhan memberkati. Kalau nggak bernafas, nggak bisa bersuka cita. Bisa loh, langsung masuk Firdaus, sukacitanya, wah, nggak ada limit, nggak ada batas. Tapi benar untuk di bumi. Saudara bersuka cita karena apa? Saudaraku, bersuka cita di dalam Tuhan. Seringkali kita ini dipengaruhi oleh keadaan batin kita, pikiran kita, kenyataan-kenyataan, perasaan-perasaan kita. Nah, itu seringkali menjadi penghambat. Padahal bersuka cita di dalam Tuhan itu sebuah pilihan. Bukan sebuah perasaan, bukan saja sebuah pengertian, tapi sebuah pilihan. Nah, penting sekali kita menyambut firman Allah dengan sukacita. Sebab kalau kita menyambut firman Allah tidak dengan sukacita, maka hati kita sudah terhalang, saudara. Seperti tanah yang kurang siap untuk ditaburi. Tapi saya percaya pagi hari ini, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama membaca dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-10. Kita membuka bersama-sama surat Ibrani pasal yang ke-10 jemaat. Tema firman Tuhan pagi hari ini, ada kalanya firman Tuhan itu tidak diberi tema. Karena ilmu berkhotbah itu macam-macam, saudara. Ada yang topikal, itu teknisnya. Dia pakai topik sehingga bahasanya tidak melebar ke sana kemari. Ada orang yang senang begitu. Cuma topik itu ada kelemahannya. Misalnya, pagi hari ini kita akan bicara soal mengampuni. Tapi ada yang, aku nggak ada urusannya dengan itu. Nah kan begitu. Kebutuhanku bukan begitu. Kebutuhanku ini gimana dapat berkat kok. Kebutuhanku sekarang ini gimana menghadapi masalah keuangan misalnya. Sehingga topik itu bagi dia kurang menarik. Nah di sini ada tipe khotbah yang namanya ekspositori. Jadi ayat demi ayat, kata, kalimat itu dioncei, dikupas. Sedemikian rupa. Untuk ini, untuk itu, begini, begitu. Sehingga seperti saudara makan di pesta itu prasmanan. Yang senang gado-gado, gado-gado. Yang senang rawon, rawon. Yang senang soto, soto. Yang senang sate, sate. Bisa milih. Apapun khotbahnya, apapun kondisi saudara, belajarlah. Firman itu dipujikan ya, dilagukan. Firman kalau sepupu kita yang beragama Islam itu seringkali melakukan ayat-ayat itu. Dan itu di Timur Tengah kekristenan, Kristen Koptik Ortodoks itu juga melakukan ayat-ayat itu. Ya. Jadi firman itu dilakukan, firman itu juga diuraikan supaya membuka pengertian kita. Sebab pengertian menimbulkan tahu, tahu menimbulkan keyakinan, keyakinan akan mengubah
akan mengubah sikap hati kita, kelakuan kita. Kalau saudara yakin sesuatu, pasti saudara akan merespon. Kalau saudara tidak yakin atau masih setengah yakin, respon saudara juga setengah. Firman yang berupa pengertian dikupaskan, didetailkan. Walaupun dalam waktu sejam itu sulit untuk mendetailkan sebuah tema. Ada kalanya firman itu saudara mungkin tidak ngerti. Posisi diurekno terlalu jauh, aku mikir. Ada orang nggak senang mikir, saudara. Faktor usia, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, faktor suasana hati. Khotbah opo? Tuhan Yesus mengalami begitu waktu dia berkata, siapa yang makan tubuhku darahku. Loh, ini bicara apa? Ini murid-muridnya sendiri. Sampai banyak yang meninggalkan Yesus. Sampai orang banyak itu juga jadi syak. Nah, ada kalanya firman itu jadi rema. Ada satu kalimat begitu. Dak ditangkap, yaitu yang sudah memberkati hatinya. Saya kurang sepakat kalau ada orang Kristen berkata begini, waduh firman Tuhan kali ini memberkati aku. Oh, maksud saya menyadari cocok dengan kebutuhan batinnya. Cocok dengan keadaannya, pemikirannya. Dia merasa ada jawaban. Enggak salah. Tapi sebaiknya setiap orang Kristen firman itu kekal. Firman itu mulia, firman Tuhan itu di atas segala pengetahuan. Firman Tuhan itu kebutuhan kita di saat apapun. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri judul Rahasia Ilahi dari pengorbanan Yesus Kristus. Pagi ini kita menikmati perjamuan suci. Ada banyak rahasia. Rahasia manusia. Manusia seringkali suka menyimpan rahasia. Dia tidak ingin diketahui orang lain. Itu ada baiknya, ada jeleknya. Saya nggak perlu rekan. Ada rahasia iblis. Liku-liku ilmu gelap. Gak ada ilmu putih, ilmu hitam. Semua di luar roh Allah pasti 100% dari kuasa gelap. Ini banyak orang gak bisa terima. Yang ngomong ini Dautoni, Eko Hidayat, mantan ahli okultisme. Jagoan di Indonesia. Saya baba aja tumbang. Dia yang ngomong, saya cuma cuplikkan. Jadi ada rahasia iblis. Bisa dipelajari, bisa dicari, tapi mengerikan. Tadi rahasia manusia, rahasia iblis. Ada rahasia Allah. Berjaman-jaman masih tertutup. Tapi akhir zaman dibukakan. Nah, itu ada ayatnya semua. Tapi pagi hari ini kita batasi rahasia ilahi dalam atau dari korbannya Yesus Kristus. Saya suka selalu Yesus Kristus Tuhan. Sebab kalau Yesus saja, walaupun enggak marah Tuhan itu, ya boleh-boleh saja Yesus boleh. Tapi saudara, kalau kita menyadari nama Yesus itu seperti nama pasaran kalau di beberapa negara. Karena itu seperti nama yang umum, Bambang. Bambang ini, macam-macam. Ya. Jadi Yesus Kristus. Nah, itu satu-satunya yang pernah ada di dunia. Dan dia menjadi Tuhan. Setelah dia menjadi manusia. Ayo kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Mohon dengan kasih Tuhan. Pembaca firman duduk di tempat tapi langsung membacakan dengan cepat, tepat, dan jelas. Ya, silakan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat ke-10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Karena kehendaknya Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Untuk mempersembahkan tubuh dengan atau oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maksudnya korbannya. Dikuduskan itu punya 3 arti. Ini sebagai pembuka saja. Pertama, status. Gak peduli orang Kristen itu praktek hidupnya masih masih gak baik. Kalau dia sudah pernah percaya terima Yesus lahir baru, perubahannya yang mungkin belum signifikan, dia disebut orang kudus. Contoh di Korintus. Korintus itu banyak pertengkaran, grup-grupan. Itu enggak baik. Tapi itu faktanya. Mereka penuh Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Tapi buah Roh Kudus sangat minim. Tapi disebut orang kudus di Korintus. Efesus, kepada jemaat orang-orang kudus di Efesus. Lihat, suka dusta. Saudaraku, kemarahan, iri hati, macam-macam. Sampai ditegur oleh Paulus dalam suratannya. Nah, itu bicara status. Statusnya, ada orang statusnya warga negara Indonesia. Enggak peduli dia pencopet, ataupun koruptor, ataupun konglomerat, ataupun pengemis, ataupun saudaraku dosen hebat, ataupun apa sajalah. Simbok yang jual pecel, dia statusnya warga negara Indonesia, titik. Itu bicara status. Selain itu, dikuduskan menjadi orang kudus itu adalah sebuah proses. Begitu bertobat percaya Tuhan, dia berproses. Seperti ulat, pelan-pelan dia berproses jadi kupu-kupu. Seperti kecebong berproses lama-lama jadi katak. Itu butuh waktu. Nah, itu yang disebut hidup atau dalam kekudusan. Kalau tadi statusnya dikuduskan, sekarang hidup yang kudus. Baru tahap terakhir, saudaraku, sempurna dalam kekudusan. Tinggal di negeri yang maha kudus. Kan begitu supaya gampang. Paham ya? Nah, mari dikatakan kita dikuduskan atau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, rahasia apa di dalam pengorbanan Yesus Kristus ini? Mari saudara kita melihat poin demi poin. 2 poin saja, tapi ada uraiannya. Pertama, kita membaca Roma pasal 7 ayat 24 sampai 26. Mohon dibacakan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 26. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, pertama, rahasia ilahi dalam pengorbanan Yesus Kristus itu adalah, saya pakai istilah P supaya gampang diingat. Penyelesaian dosa. Nah, ini rahasianya. Saudaraku, sampai hari ini tidak ada yang sanggup dan yang serius menyelesaikan dosa. Enggak mungkin. Enggak ada yang sanggup. Dan ini seringkali cuma dimengerti,
di permukaannya sekilas, tapi tidak serius ditangani. Kenapa? Karena sulitnya bukan main. Persoalan dosa ini persoalan yang paling sulit, paling rumit, kompleks, dan yang paling penting dalam hidup manusia. Kalau kita mau jujur disimpulkan, seluruh dunia ini apa memikirkan penyelesaian dosa? Pembesar-pembesar, ahli-ahli di dunia ini apa benar-benar memikirkan penyelesaian dosa? Gimana ya? Gimana? Enggak. Yang dipikirkan bagaimana manusia umur panjang, bagaimana lancar ekonomi, bagaimana sehat, bagaimana pendidikan baik, bagaimana ini itu sandang pangan papan, ya saudara, perumahan, ya jalan ini gedung-gedung bertingkat supaya manusia ini peradabannya makin maju. Teknologinya dibuat. Nah, coba saudara baik. Ini kita sedang melihat seperti itu, hebat bukan? Baik. Tapi baik belum tentu benar-benar berguna. Sebab iblis bisa memakai kebaikan, saudaraku, untuk kejahatan. Contoh, senjata dipakai untuk perang. Loh, bunuh orang, saling bunuh-membunuh. Padahal ayat berkata, kitab hukum Taurat, jangan membunuh. Jadi saudaraku, manusia di dunia ini, para tokoh pemimpin orang hebat, kita patut bersyukur, kita beri acungan jempol mereka yang berusaha mengembangkan peradaban manusia. Supaya kita tidak sulit, bahkan jangan terlalu sulit dalam menjalani kehidupan ini. Tapi tidak ada yang serius dan yang mampu menyelesaikan dosa. Ini menyedihkan. Ini biang keroknya. Di sini problem utama umat manusia ya di sini, tapi enggak disentuh, enggak diselesaikan. Karena memang enggak tahu gimana caranya. Tidak punya kemampuan yang menyelesaikan sendiri orang berdosa kok. Nabi itu juga orang berdosa. Baca Yesaya 6. Nabi besar Yesaya sampai menjerit, Tuhan aku orang yang najis bibirku. Paulus rasul besar ngomong, di antara semua manusia aku yang paling berdosa. Itu orang yang diterangi hati dan pikirannya soal dosa. Kalau belum diterangi nggak bisa, saudara. Makanya orang bertobat, kamu bertobat. Dipikir bertobat itu murni karya manusia. Tidak. Kalau nggak dirahmati, kalau nggak diterangi Tuhan, sulit manusia itu bertobat. Karena ada ayat yang jahat tambah jahat. Nah begitu ya. Jadi saudaraku, rahasia ilahi dalam pengorbanan Yesus Kristus, penyelesaian dosa. Rum 7 tadi. Siapa yang bisa melepaskan, terjemahan menyelamatkan aku dari kehidupan yang fana ini, dari tubuh daging yang bisa mati, yang dicengkeram dosa. Lalu ayat 24, aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah ini melalui pengorbanannya dan kebangkitannya. Sebab aku dalam akal budiku, aku mengabdi pada hukum Taurat. Aku mengabdi pada kebaikan, pada hukum-hukum agama yang dipelopori Taurat nomor 1 itu. Tetapi dikatakan di pihak lain, dengan kemanusiaanku, kedaginganku, aku tunduk pada hukum dosa. Saudara bisa baca mulai ayat 7 di rumah aja. Nah ini penuh rahasia yang misteri ini. Soal dosa. Mari saya ajak jemaat sedikit-sedikit melihat ya. Jadi saudaraku, urusan manusia
dan alam semesta, sekali lagi urusan manusia, problem manusia dan alam semesta itu jadi rumit, sulit karena dosa. Gak ada yang bisa mecahkan alam semesta ini sudah rumit. Jadi tambah rumit sejak semuanya itu tercemar dosa. Makanya dalam iman Kristen, Tuhan Allah berkata, aku akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem yang baru. Ini luar biasa misteri rahasia ilahi yang menjadi tujuan terminal terakhirnya manusia. Manusia yang percaya dalam Kristus. Di luar sasaran pengharapan itu kita sia-sia mengikuti Yesus. Nah, saudaraku, dosa itu merusak roh, jiwa dan tubuh. Maksudnya singkat, rohnya manusia jadi mati, Efesus 2. Tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Itu menjadi ibadah yang mati. Kaum ini menghormati aku dengan mulutnya. Lihat Yesus. Dengan keluhan yang sedih. Dia menasihati. Menghormati aku dengan mulutnya. Hatinya jauh. Apa yang dimaksud hatinya? Rohnya. Gak bisa connect dengan Tuhan. Gak bisa berhubungan dengan Tuhan. Seperti kalau saudara ketemu orang, terus saudara ajak ngomong bisnis kah, atau ajak ngomong masalah rumah tangga kah, atau ngajak, gak nyambung. Terus saudara pegel, percuma, gak nyambung, gak ngonek. Makanya banyak pacaran putus, perkawinan putus, karena gak nyambung. Yang satunya cerdas, suaminya mikir dagang ini. Istrinya diajak ngomong gak nyambung. Cuma pinter masak, suaminya pegel. Atau kebalikannya, istrinya hebat, seorang yang terpelajar, bahkan yang hebat berbisnis. Suaminya itu bisanya cuma, ya, lalu istrinya gak nyambung. Nah, dosa membuat roh manusia gak bisa connect dengan Tuhan. Jiwanya mulai digerogoti, timbul rasa takut, sedih, khawatir dan seterusnya. Tubuhnya lelah, capek, lelah, lemah, sakit, tua, mati. Ini gak mungkin bisa dimungkiri, saudara. Gak bisa dibantah. Ini akibat dari dosa itu. Kalau diuraikan satu-satu begitu panjang, lebar dan mendalam. Saya pikir cukup kita sudah paham secara garis besar. Lalu timbul pertanyaan, apa itu dosa kalau gitu? Asal mulanya dosa ini apa? Ini pertanyaan yang sangat dalam. Asal mulanya dosa saya cari di Alkitab juga sulit, saudara. Karena penuh misteri, seorang tokoh rohani, Sundar Singh kalau saya tidak salah ingat, pernah menjelaskan begini. Dosa adalah suatu kenyataan yang muncul dari kehendak bebas yang liar. Malaikat itu tidak diberi batasan loh. Enggak ada, saya cari Alkitab. Maka malaikat dipesan, kamu jangan coba berkata, aku mau naik di tempat yang maha tinggi, aku mau menyamai Allah. Jangan loh ya, enggak ada. Tapi ditulis begini, pada mulanya engkau sempurna, hai bintang kejora. Lucifer istilah umumnya. Pada mulanya engkau begitu sempurna, cantik. Tidak ada celah di dalammu. Tuhan itu kalau nyiptakan selalu bukan cuma baik, sempurna. Jadi kalau tidak sempurna, something wrong. Ada sesuatu. Misalnya bumi, bacaan Kejadian 1 ayat 2. Tolong ya diikuti. Kalau saudara suka mengikuti, saudara nanti dapat banyak pengertian yang benar dan penting.
Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat ini sudah menjawab semua persoalan. Paham komunis, paham hedonisme, paham pluralisme, paham sinkritisme, paham panteisme. Semua sudah ada di sana. Cuma pendek kalimat itu, pada mulanya. Loh, kalau mau cari asal usul segala sesuatu baca Alkitab. Ya Koni Rahadikun, dia bilang kalau mau cari sejarah yang betul Israel, setahu saya katanya, baca Alkitab. Enggak ada kitab lain yang mampu. Hebat toh. Ya. Tapi ayat 2, bumi kelam kabut kosong campur baur. Saya nyimpang dikit ya, ada kaitannya. Terus baru ayat 3, Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, bumi jadi rusak, kelam kabut, campur baur, gelap gulita. Ini ada yang rusak ini. Allah menciptakan pertama itu mesti sempurna. Siapa yang merusak? Iblis. Ketahuan yaitu di Yeskel, kitab Yesaya, kitab Yeskel. Kamu pada mulanya begitu cantik. Bukan jenis kelamin ini. Sempurna. Jubahmu bertahtakan perhiasan. Itu pujian Allah kepada ciptaannya yang bernama malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Sebagai pemimpin pujian yang hebat. Sehingga surga itu penuh gegap gembita, sukaria, bahagia yang luar biasa. Sampai didapati kecurangan di hatimu. Loh, jadi asal mula dosa ini gimana? Lucifer korban dosa kok. Berarti kehendak bebas yang memang Tuhan, kalau Tuhan nyiptakan makhluknya tanpa kehendak bebas. Seperti sekarang, kecerdasan buatan. Anak saya di Australia itu bagian ngajar kecerdasan buatan S3. Dia lulus S3. Kecerdasan buatan sampai saya guyon nih. Kamu buatkan ya di pintu gereja robot ya. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang. Enak tuh. Gak repot-repot gambarnya gembalai. Loh gak enak tuh. Apa ini macam-macam, gak usah. Itu satu tim, gak bisa satu orang. Saudara sekarang China robot, semua robot. Buat mobil robot kalau ngelas, saudara gak kayak manusia. Ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang bleset. Dia tewepat, tidak pernah. Jam 12 wayai laut, tidak ada robot ngomong begitu. Terus kerja, makanya sekarang diefisienkan. Manusia digeser, nanti pengangguran mengerikan di dunia. Robot penggantinya, sebab lebih efektif, lebih murah, lebih tepat guna. Gimana ini? Sekolah susah-susah kalah sama robot. Sampai perkawinan robot. Berapa negara enggak mau saudara kawin generasi mudanya. Ya ngerti sendiri. Buat apa kawin susah-susah kak konyol nih. Dan itu disahkan sama laki sama podo perempuannya sah. Saking ruwetnya masalah dosa. Kebingungan aja kesuwen digedok. Dok sah karepmu wis. Kan begitu. Wah lama-lama lah kebutuhan biologisnya gimana? Cipta no robot. Kalah cantik istrinya. Kalah pinter nyervis istrinya. Ayo suaminya. Bayangkan saudara. Perfect. Saya nggak pakai bahasa sempurna ya. Begitu rupa loh. Jadi asal mula dosa itu dari kehendak bebas yang muncul secara liar. Dosa dalam bahasa asli Yunani itu melenceng dari sasaran. Enggak seperti itu Tuhan menciptakan manusia. Andai kan enggak diberi kehendak bebas, semua orang taat sama Tuhan. Tapi kayak robot. Untuk apa? Tuhan itu kehidupan, sumber hidup. Dia ingin ada makhluk punya hati, punya kehendak bebas seperti dirinya. Ada kehendak bebas yang sempurna, berdaulat. Diberi kehendak bebas, tapi Tuhan enggak perintah apa-apa, enggak cegah apa-apa, dia biarkan. Gagal malaikat. Adam dan Hawa
dikasih kehendak bebas, tapi di ultimatum, jangan makan buah yang di tengah pohon ini, masih ada pencegahan. Tapi begitu Hawa memetik buah itu karena pertimbangan, karena tergoda macam-macam dari mata keinginannya, tidak ada malaikat yang diperintah terus tangannya dipukul. Jangan. Enggak. Dibiarkan kehendak bebasnya. Gagal. Kan begitu saudara. Jadi asal mula dosa. Semoga ini bisa sedikit menjawab. Itu dari kehendak bebas yang muncul menjadi suatu keadaan yang terus ngerogoti manusia. Ngerogoti semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Sampai alam semesta pun tercemar, rusak semua. Wih, mengerikan bukan? Tapi seringkali manusia menganggap ini sepele. Ya. Nah, jadi apa itu dosa? Asal mula dosa sedikit. Berarti cara penyelesaiannya menyelesaikan dosa ini, coba saudara cari kitab-kitab. Saudara tanya, rumit saudara. Macam-macam pandangan. Kalau saya urut dari Alkitab, ambillah kitab Kejadian. Asal mula segala sesuatu. Pertama, cara Tuhan Allah menyelesaikan, dia buat peraturan. Jangan makan buah dalam taman ini Adam. Buah pengetahuan baik dan jahat. Kan peraturan. Ya. Lalu dilanjutkan dengan lebih jauh di zaman Musa. Taurat diberikan 2 loh batu, jelas aturannya. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Prinsipnya 2. Setelah diberi aturan, saudara, pengadilan, penghakiman. Adam dipanggil. Siapa suruh kamu makan buah? Lihat, mulai dihakimi, diadili. Karena itu di dunia ada badan pengadilan. Ngadili kejahatan, menghukum. Saudara, hukum itu bisanya menghukum. Hukum tidak bisa nolong manusia yang berdosa. Termasuk hukum agama. Menyedihkan bukan? Penting agama, penting sekali. Tapi tidak bisa nolong. Signifikan kalau sudah bicara dosa. Cara selanjutnya, peraturan, penghakiman, cara ketiga penebusan, baru ditutup pemulihan. Nah, yang jadi kunci penebusan. Karena itu darah Yesus, sumber dari semua. Sekali untuk selama-lamanya, Ibrani 10 ayat 10. Saudara, tanpa penebusan, peraturan, penghukuman, ngeri bukan? Manusia akan mendapat dampaknya 2 itu. Aturan dinyatakan kamu bersalah. Kamu akan dihukum. Akhirnya hanya begitu. Kalau tidak ada penebusan. Karena penebusan timbullah pemulihan. Jadi sentralnya di penebusan. Peraturan, penghukuman, penebusan, pemulihan. Sumbernya di penebusan. Nah, sumber penebusan itu, saudaraku, mesti ada 4 tahap yang tidak boleh, 5 tahap yang tidak boleh dilalui. Kelahirannya sang penebus, kemudian kematiannya sang penebus, kemudian kebangkitannya. Makanya Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaanmu. Sebab banyak tokoh juga mau mati untuk golongannya. Banyak loh. Tapi dia tetap mati. Kristus bangkit, nggak bisa dibantah ini. Kalau dijelaskan panjang lebar ini. Saya lewati dulu. Kemudian kenaikannya ke surga. Kemudian kedatangannya kembali ke bumi. 5 ini saudara. Bagian dari penebusan.
Siapa yang dilahirkan? Juru selamat, penebus dosa. Malaikat itu menjelaskan kepada Maria. Gimana kematiannya? Lihat, dia menyelesaikan salah satu kalimat di kayu salib yang penting waktu Yesus disalib apa? Sudah selesai. Sudah genap. Terjemahan lain. Ini kalimatnya saling menginspirasi. Saya nggak ada yang salah di situ. Sudah finish bahasa Inggrisnya. Sudah selesai, genap, tuntas, dibayar mahal, lunas. Karena itu dia disebut yang menyelesaikan dosa. Rahasia ilahi dalam pengorbanan Yesus adalah yaitu penyelesaian dosa. Ini poin pertama, saudaraku. Karena itu Rum 7 tadi berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa menyelesaikan, melepaskan aku dari dosa ini? Sampai merusak roh jiwa tubuh siapa? Lalu Paulus mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Ada nyanyian kuno. Ku seorang celaka, penuh cacat celah, tetapi Engkau mengasihiku juga. Lihat, dikasihi, bukan dosanya yang dikasihi, orangnya. Lalu Allah membuat penebusan untuk memulihkan. Pemulihan itu selalu 2 kali ganda. Ayub dapat percobaan dipulihkan 2 kali ganda. Naomi kehilangan miliknya semua dipulihkan 2 kali ganda. Nanti dipulihkan 2 kali ganda, saudara. Eden, Firdaus yang hilang, manusia yang gagal oleh dosa. Semua dipulihkan double. Luar biasa. Kedua, terakhir. Apa rahasia dari pengorbanan Yesus, rahasia ilahi ini? Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 17. Silakan. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, cukup. Terima kasih, puji Tuhan. Coba dengar baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Rahasia ilahi dalam pengorbanan Yesus di kayu salibnya. Bukan hanya penyelesaian dosa yang begitu rumit, sulit, dan yang paling penting dalam hidup manusia. Sudah clear. Tapi yang kedua, lihat ini. Saling terkait. Penyatuan. Saya pakai P di depannya supaya gampang diingat. Penyelesaian, penyatuan. 2 saja dulu. Penyatuan apa? Penyatuan roh, kata 1 Korintus 6. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. R kecil, R besar, dalam teks asli itu enggak ditulis, saudara. Enggak dibedakan. Misalnya Yohanes 3:24. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh yang gimana ini? Rohnya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru disatukan dengan rohnya Allah yang hidup itu. Saking satunya sampai nggak bisa dibedakan. Penyatuan ini penting, saudara. Dengar baik-baik. Itu sebab ada Fatsal, 1 Korintus Fatsal 7 ayat, saudara bisa baca di rumah. Paulus berkata gini, bukan Tuhan tetapi aku yang berkata. Banyak orang syak. Loh, ternyata kitab suci ini bukan berisi firman Tuhan gitu. Apa sanggahannya? Wong ini terbukti Paulus bilang bukan Tuhan tapi aku. Oh, berarti Alkitab ini sebagian atau mayoritas berisi firman Tuhan. Sebagiannya kata-katanya iblis, sebagian kata-katanya manusia, sebagian budaya. Banyak yang meyakini menafsir begitu. Enggak betul itu. Seluruhnya firman.
Cuma Tuhan izinkan apa yang diomong iblis, Tuhan bilang itu loh, iblis ngomong gini loh. Loh kan jadi kata-katanya Tuhan itu. Jadi firmannya Tuhan. Paulus dalam kesatuan rohnya dengan roh Allah, sampai dia itu begini, pikirannya, perasaannya, keinginannya itu gak pernah bleset dari kemauan Allah. Sehingga Tuhan bilang, Paulus, yang kamu omong pasti sesuai dengan kemauanku. Aku percaya 100%. Makanya Paulus berani ngomong. Bukan Tuhan tapi aku. Nah, penyatuan roh ini jemaat, perhatikan ya. Ini sebenarnya seluruh Alkitab, khususnya perjanjian baru. Tangkap ya. Ini inti sari ajaran iman Kristen di sini. Saudara mau diajari wah hidup yang suci, menyangkal diri, ya, pikul salib, ayo menyembah Tuhan, ayo apa saja. Bagus, 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 benar, benar. Pertanyaannya yang mendalam, gimana caranya? Supaya saudara dan saya tidak gagal, tidak lemah, tidak mundur, gimana caranya ini? Saudara, kalau kita lihat ayat tadi, ini bentuk penyatuan yang menjawab semua kebutuhan manusia. Ya, saya uraikan secara singkat. Untuk menikmati kasih, kuasa, dan karakternya. Jadi ketika roh kita dilahirkan baru menyatu dengan roh Allah, itu sangat bisa kita menikmati kasihnya, kuasanya, karakter, sifat-sifat ilahinya itu ditenun di dalam kita menyatu. Ini kesatuan roh. Makanya Paulus berkata, siapa yang mengikatkan dirinya, mempersembahkan percaya terima Yesus dengan tulus, dengan iman, dengan kerendahan hati. Oh, akibatnya bukan cuma diselamatkan saudara, bukan soal dosa diselesaikan. Allah mengikat dirinya dengan kita. Rohnya dengan roh kita menyatu. Ini ada rahasia besar. Rahasianya apa? Memungkinkan saudara untuk menikmati. Yang pertama menikmati apa? Hadiratnya, kasihnya, kuasanya. Sifat-sifat ilahinya. Kalau enggak disatukan dengan Roh Kudus, enggak bisa. Perkara-perkara rohani itu jadi asing. Makanya Paulus berkata, orang dunia tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Karena rohnya mati, belum menyatu dengan rohnya Allah. Selain itu memampukan, kalau tadi menikmati, M kedua, memampukan untuk mengatasi dosa. Kedagingannya ini loh. Tabiat dagingnya. Ayo bayangkan itu. Dan mengatasi iblis. Mengatasi sistem duniawi. Wah ini kalau diuraikan satu-satu. Panjang lebar. Saya sering memberi contoh begini. Mungkin di sini sudah pernah, coba saya ingat. Kisah pendek saudaraku ya. Ada seorang sakit kepala, sering pusing. Orang ini gak punya, gak mampu. Dia sambat sama temannya itu tukang sepatu. Zaman dulu kalau membuat sepatu pakai pisau, dipotong lalu dilem, dijahit. Dia sambat sama temannya. Gimana toh aku ini pusing terus. Terus temannya ya pergi dokter sana operasi, aku gak punya duit. Dia ketemu sambat, terus teman tukang sepatu gini. Ya segini aja kalau kamu mau tak operasi wis. Iya ya gratis, wong aku bukan dokter tapi resiko tanggung sendiri loh. Habis gak ada daripada kamu pusing terus. Ini cerita-ceritaan itu gak ada, kisah nyatanya gak ada. Terus temannya ngomong, ya sudahlah daripada aku gak punya duit operasin. Saudara di bawah pohon di mana mereka berteman ini tukang sepatu ngambil pisaunya yang tajam dibedah kepalanya. Dibuka. Terus tukang sepatunya ini ngomong, wih kotornya beleduk tok ini ya. Ini cerita anekdot. Terus diambil, gak tahu dipotong apanya, diambil, dicuci sama rinso, bersih.
Kan enggak masuk akal loh, tapi maknanya ambilin. Maknanya dicuci, dikeringkan sebentar. Ditaruh saudara, dijemur ke matahari supaya bersih gitu. Dia ngelanjutkan buat sepatu. Lupa kasihkan buat sepatu, kok ada suara meong, meong. Dilihat, loh dimakan kucing saudara. Ya ampun, bingung dia. Gimana ini? Temannya kepalanya terbelah dua, mangap. Wah dia bingung. Terus dia lihat ada domba. Dia lihat ada kambing lah. Domba. Loh, kok ukuran kepalanya kok podom ya kepala konjoku ya. Wagang, dibedah ini cerita bohong-bohongan loh ya. Dibedah kepalanya, dibuka. Waduh cocok persis ukurannya. Ya, diplekno di kepalanya, otaknya teman ganti. Otaknya kambing diambil. Blek. Cocok. Udah dijahit. Proses. Ditunggu 2 jam sadar kan. Aduh. Diudekno saudara. Kopi susu, roti. Makan supaya kuat kembali. Teman. Mau. Loh makan cek kuat. Mau. Aku minta rumput loh. Cerita ini omong kosong. Tapi saya cari ada maknanya. Orang kalau rohnya sudah disatukan dan makin menyatu melebur sampai nggak bisa dipisah, nggak bisa dibedakan. Akibatnya apa? Bukan cuma menikmati kasih, kuasa dan sifat Allah, tapi dia dimampukan untuk mengatasi kayak ini. Roti kan enak, harusnya manusia makan roti boleh, makan minum susu, kopi atau apa. Dia nggak mau. Dia berubah. Minta rumput. Begitu mudahnya saudara. Itu yang terjadi. Rahasia ilahi kalau roh Allah menyatu. Yang tadinya sudah gampang tersinggungan loh. Yang tadinya sudah mengatasi ini gak susah. Kok jadi enteng, makanya Tuhan bilang. Kuku manis. Kuku hukumku itu ringan. Loh kok bisa? Kalau saudara jalani sendiri dengan kekuatan manusiawimu. Aduh berat. Makanya kita seringkali mengeluh. Aduh berat, aku gak sanggup Tuhan, aku gak mampu. Sebetulnya rahasianya roh kita belum melekat betul-betul dengan roh Tuhan. Belum, kita harus akui jujur itu. Makanya berat, suruh setia, suruh maju, susah. Suruh mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Saudara, bukan kita iblis yang takut sama kita yang takut sama dia. Mengalahkan sistem dunia. Waduh. Lihat orang-orang Kristen yang dianiaya di negara tertentu. Kok mampu ya? Sampai nyawanya pun dia nggak takut. Itu saya dengar kesaksian STT Daulos. Waktu ada huru hara diserbu saudara. Salah satu 3 mahasiswa itu lari, 2 ketangkap dipecel-pecel badannya. Yang 1 hantam sama kayu, belum jatuh semaput. Singkat cerita, ya waktu dia disiksa sampai dia hidup kembali itu ceritanya panjang. Dia ngomong gini, waktu aku ditusuk di kelewang parang, terus aku digewebuk sama kayu besar bau. Sama sekali dia nggak takut. Tadinya dia menjerit-jerit ketakutan, Tuhan tolong aku. Begitu rohnya menyatu dengan roh Allah, rasa sakit sedikit pun nggak ada. Terus saya mikir, saya baca buku martir-martir. Oh ini yang membuat mereka itu menghadapi api, singa dibakar hidup, menyanyi sukacita. Saya nggak kerasa. Nikmatnya itu aduh. Oh begitu cara Tuhan ya. Jadi itu saudaraku dampaknya memampukan. Selanjutnya melengkapi untuk jadi saksinya. Saudara mau jadi saksi Kristus, pelayanan, ibadah, dilengkapi. Kalau roh kita menyatu dengan roh Tuhan, kita diajak mari kita memuji Tuhan. Rasanya itu nyaut saudara. Rasanya itu connect gitu ya. Gampang sekali. Itu rahasia ibadah di situ sebetulnya. Bukan di acaranya, bukan lain-lain, bukan yang lain tidak penting.
Tapi kalau roh kita padam, tidur, aduh berat saudara, diajak berat sekali. Untuk melengkapi jadi saksinya, beribadah, berbuat kebaikan, pelayanan, bahkan untuk membuat terobosan baru. Itu kalau roh Allah menyatu, orang lain mungkin tidak setuju, kita berani maju. Itu ada kesatuan rohnya kita dengan roh Allah, sehingga mudah memberi terobosan. Saya jadi teringat waktu Singapura, saudara. Mau diapakan sebelum almarhum Lee Kuan Yew itu membuat terobosan. Saudara lihat, ini negara pertanian tidak ada, laut susah. Mau apa tambang nggak ada. Lee Kuan Yew membuat terobosan. Sampai hari ini jadi luar biasa, bukan? Sama orang Kristen, kalau mau buat terobosan, kuncinya di situ. Penyatuan roh kita oleh korban Yesus. Penutupnya saudara. Apa? Penyempurnaan. Ya, menyempurnakan, menikmati, memampukan, melengkapi, menyempurnakan. Di negeri yang tak berzaman. Nah, ini roh kita menyatu, kelak ini dasarnya menjadi mempelai Kristus. Gak ada cara lain, saudara. Sebetulnya sederhana. Agama Kristen yang buat ruwet dewek. Ajaran-ajaran firman Tuhan yang dikupas macam-macam yang kadang-kadang membuat kita pusing, ruwet. Gimana sih caranya mengasihi, caranya hidup suci, caranya menyembah. Semua baik, saran-saran semua baik. Tapi waktu saya renungkan, tidak ada sebetulnya patokan yang jelas, yang betul-betul tidak ada. Tapi satu, ketika roh kita dengan roh Allah menyatu. Secara suruh nyanyi gak lagi, aku ndredeg, aku minder. Secara suruh khotbah, kurang 5 menit. Duh, kamu ya yang khotbah perutnya mulus gak datang, kamu langsung khotbah berdiri. Tidak ada wasa, belum persiapan. Tidak ada itu. Begitu mudah, indah, ringan. Karena apa? Rahasianya dipecahkan. Itu sebab tadi 1 Korintus 7, 6 ayat 17. Kalau roh kita menyatu dengan rohnya. Sudah. Ini rahasia ilahi. Ketika Yesus disalib bangkit. Roh Allah baru bermukim di hati orang percaya. Ini gak bisa dibeli. Ini gak bisa teknologi, pendidikan, ancaman, aturan, upacara agama. Semua gak memungkinkan dua hal ini. Semua itu gak bisa menyelesaikan dosa. Yang kedua, semua itu gak mungkin roh manusia bisa hidup disatukan dengan roh Allah. Gak mungkin. Kecuali melalui darah Yesus. Coba, ayo menyatu dengan roh Allah. Nanti kan mudah. Urusan-urusan yang berat, yang kita gak mampu. Jadi mampu, makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Nah itu penyatuan. Masih banyak saudaraku. Ini intisari kekristenan di situ. Bukan di lain-lain. Kalau saudara coba menjalankan kekristenan tanpa kelahiran baru, tanpa kepenuhan roh, tanpa penyatuan roh kita dengan roh Allah, saudara akan tersiksa setengah mati. Gagal, frustasi seperti Paulus. Tapi Paulus menemukan rahasia ilahi di balik korbannya. Makanya ada nyanyian, di atas korbanmu ku taruh harapanku, di atas korbanmu. Ayo jemaat, kita berdiri bersama-sama. Saya undang pelayan perjamuan kasih, perjamuan suci maksud saya, untuk maju ke depan. Ayo rendahkan hati, buka hatimu, terima perjamuan suci dengan pengertian firman, pandang Kristus di kayu salibnya, yang nilainya tidak pernah berubah sampai hari ini.
koreksi hatimu, jika ada kesalahan mohon ampun, dan Dia selalu mengampuni. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hamba sangat terbatas menjelaskannya. Mohon Roh El Kudus, Engkau lebih jauh menyelesaikan problem manusia yang terumit, yaitu dosa. Oleh kasih Kristus dalam darahnya yang sebentar kami nikmati. Tuhan ampuni kesalahan kami yang sudah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, perilaku, apa saja. Tuhan berkati roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kami imani sesuai ajaran-Mu supaya kami mengambil, memakan, meminum untuk mengingat akan korban-Mu di kayu salib. Korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Berkati roti dan anggur ini ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang akan melayani. Urapi kami semua, kuduskan oleh darah anak domba itu. Kami mengucap syukur, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari semua pujikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Saya undang dengan kasih Tuhan kita berdiri bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita siapkan roti. Kita imani ada titik kontak dengan tubuh Yesus Kristus. Di dalamnya ada pengampunan dosa, pemulihan, keselamatan, kemenangan, kesembuhan, keberkatan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Setia-Mu ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia sejenak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyatulah dengan Roh
kami. Ada perubahan-perubahan, ada kemenangan, ada kekuatan baru, ada terobosan Tuhan, ada berkat, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami, Kau layakkan kami. Kami percaya sabdanya. Lalu katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan karena kalian semua. Yang dipecah-pecahkan untukmu. Ambillah, makanlah. Akulah hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan tubuhku, ia tidak akan mati selamanya. Melainkan ada hidup kekal, hidupnya Allah di dalam dirinya. Bukankah roti yang sudah disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Dengan percaya. Mari kita siapkan cawan anggur yang menunjuk darahnya. Dengan iman ada persekutuan. Oleh darahnya kita dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia. Oleh darahnya kelemahan dan penyakit kita ditanggungnya. Oleh darahnya kutuk diubah menjadi berkat. Ia bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk jalan keampunan dosamu. Ambillah, minumlah untuk mengingat akan daku. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku. Bukankah cawan yang disucikan dan diberkati Tuhan sendiri pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyempurnakan dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengerjakan lebih dari yang bisa kami pikirkan. Doakan Tuhan, sehingga umat-Mu hari-hari yang dilalui menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak, hormat, pujian, kemuliaan bagi Kristus mempelai laki-laki surgawi kami yang segera akan datang kembali. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan Senap Sidang Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yefta untuk pelayanan pada pagi hari. Kiranya untuk segala pelayanan kerjaan beliau, Tuhan yang balas dengan berkat yang melimpah. Kita akan mendapat satu kali kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Kita bangkit berdiri, saudara. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama
selamatku, hari-hari ku lalui. Saya mohon Bapak Pendeta Yefta menaikkan doa penutup dan doa berkat. Suka duka ku lalui bersama Yesus, persoalan Pencobaan, mari kita tepuk tangan semua. hadapi Bersama Yesus Juru Selamat. Sekali lagi dengan penuh syukur. Hari-hari ku lalui. amin. Bersama Yesus suka duka jalani. Bersama Yesus persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus Juru Selamatku. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan yang mempahalai. Mari kita angkat wajah, angkat tangan, dan bersyukur di hati kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup, yang esa, di dalam Kristus Tuhan kami yang mulia. Kami percaya mulai pagi ini Tuhan, Roh-Mu makin menyatu dengan kami. Mulai pagi ini ada sesuatu yang dibarui oleh Roh Kudus. Hari-hari yang kami jalani lalui tidak sama lagi. Kekuatan yang Tuhan beri, kemenangan, perubahan. Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Agar nama-Mu dipermuliakan. Jemaat yang disayang Tuhan. Berkat dari firman dan perjamuan suci. Meneguhkan perjalanan iman-Mu. Memberkati pribadi keluarga. Rohani jasmani, melindungi roh jiwa tubuhmu dan menjadikan engkau menang, kuat dan menjadi berkat. Pulanglah dengan sukacita dalam perlindungan yang maha kuasa oleh persekutuan anugerah kasih sayangnya Bapa, Putra dan Roh El Kudus. Allah yang hidup, yang esa sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah mendatang.